Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hari kiamat tiba, manusia yang meninggal dunia akan melalui tahapan kehidupan di alam akhirat. Namun, sebelum memasuki kehidupan alam akhirat tersebut, manusia harus memasuki alam kubur atau yang disebut juga dengan alam barzah. Alam kubur ini pula yang disebut-sebut sebagai pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Seseorang yang telah meninggal dunia akan tinggal di alam barzah atau alam kubur hingga datangnya hari kiamat, termasuk anak-anak. Namun, apakah anak-anak juga akan diuji atau ditanya ketika berada di alam kubur? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah faham. Alam barzah menjadi tempat tinggal bagi mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu, hingga datangnya hari kiamat kelak. Bahkan, manusia-manusia yang singgah di sana sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Manusia yang berada di alam kubur akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kebangkitan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkan Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Ghafir ayat 46. Meskipun hanya sebagai tempat persinggahan, perhitungan waktu di alam kubur atau alam barzah ini disebut lebih lama dan panjang dibandingkan di dunia. Dalam buku yang dialih bahasakan dengan judul Rahasia Ruh dan Kematian, mengenai apakah anak-anak akan ditanyai ketika di alam barzah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa orang-orang berbeda pendapat mengenai masalah ini menjadi dua kelompok, yang keduanya menjadi dua bagian dari para pengikut Imam Ahmad. Hujah mereka yang menyatakan bahwa anak-anak akan ditanya di dalam kubur mereka, yaitu dengan disyariatkannya sholat terhadap mereka, adanya seruan bagi mereka dan pertanyaan Allah untuk menegakkan petaka di alam kubur. Hal ini seperti riwayat yang dinyatakan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, bersumber dari Abu Hurairah, bahwa dia pernah menyalati jenazah seorang anak kecil, lalu terdengar sebagian doanya berbunyi, "Wahai Allah, lindungilah dia dari siksa kubur." Mereka juga berhujah dengan riwayat dari Ali bin Mabad, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa suatu ketika jenazah seorang anak kecil lewat di dekat Aisyah, dan dia pun menangis, lalu ditanyakan kepadanya, "Apakah yang membuatmu menangis wahai Ummul Mukminin?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Aku menangis karena anak kecil ini, demi sayang kepadanya dari impitan di dalam kubur." Menurut Ibnu Qayyim, kelompok yang pertama ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan anak tersebut dengan akal, agar dapat mengetahui kedudukan mereka, dan agar dapat diberi ilham mengenai jawaban dari apa yang ditanyakan kepada mereka. Menurut kelompok ini, hal itu telah ditunjukkan banyak hadis-hadis yang di dalamnya dikatakan bahwa anak-anak kecil tetap diuji di akhirat. Al-Asy'ari menuturkan hal ini dari pendapat kalangan ahli sunnah dan dari hadis. Apabila di akhirat, tentu bukan tidak mungkin mereka juga diuji di alam kubur. Sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburannya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa, menjelaskan salah satu fitnah kubur adalah pertanyaan oleh dua malaikat. Dari kedua pendapat ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan setiap orang yang meninggal akan ditanya oleh malaikat walaupun anak kecil, yang dikuatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sementara itu, kelompok kedua menyatakan bahwa pertanyaan hanya akan ditujukan bagi orang yang sudah mengerti adanya Rasul yang diutus dan Mursil yang mengutus. Orang berakal akan ditanya, apakah dia beriman kepada Rasul, serta menaatinya ataukah tidak? Kepada orang berakal itu juga akan ditanyakan, apa yang engkau katakan tentang lelaki yang diutus kepada kalian ini? Sedangkan anak-anak kecil yang belum tamyiz atau dewasa, bagaimana mungkin dapat ditanyakan kepada mereka pertanyaan seperti itu? Kalaupun akalnya dikembalikan kepadanya di alam kubur, maka dia tetap tidak akan ditanya tentang hal-hal yang tidak pernah ada dalam pengetahuannya, sehingga pertanyaan seperti itu tidak akan ditanyakan.
Imam Ramli dalam fatwanya menjelaskan bahwa anak kecil yang meninggal dunia tak akan ditanya oleh malaikat, begitu juga orang gila yang dari awal tak terkena beban untuk melakukan kewajiban. Wallahu a'lam bishawab.